Oke, saya mulai aja langsung ya. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua. Balik lagi dengan saya tentunya, Herdian Kamil. Teman-teman bisa panggil saya, sebut saya dengan panggilan Herdi aja ya. Di sini memasuki batch kedua ya teman-teman ya. Nah, di sini kemarin saya sudah sempat singgung untuk batch kedua ini akan memasuki dari segi presentasi bugs flow, lalu bugs reporting, dan juga API testing atau RESTful API. Nah, dari teman-teman itu udah saya chat ya, udah Mas Edo chat. Untuk Postman yang belum ada, boleh di-download dulu ya Postman-nya ya sambil berjalan. Teman-teman kalau ada kesulitan bisa langsung tanya ya. Gitu. Nah, saya ulang lagi deh. Linknya saya chat. Itu ya teman-teman ya. Bisa lihat. Oke, makasih Mas Edo. Ya, saya lanjut. Bugs flow quality assurance. Apa itu bug life cycle? Nah, bug life cycle adalah proses yang menggambarkan perubahan status sebuah bug atau error di sistem sebetulnya di sebuah perangkat lunak atau software dari saat pertama kali dilaporkan hingga diperbaiki, teman-teman. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas, stabilitas, dan juga memastikan bahwa bug itu diidentifikasi, dilaporkan dengan cara yang efektif, gitu ya, teman-teman. Saya lanjut. Nah, flow dari bug cycle itu sendiri yang pertama itu ketika seorang tester QA menemukan bugs, lalu bugs itu direview terlebih dahulu. Saya ulang lagi teman-teman ya, tadi ada kesalahan teknis. Bug life cycle. Bug life cycle itu adalah proses yang menggambarkan perubahan status sebuah bug nih atau error system di sebuah perangkat lunak atau software berupa web, mobile apps maupun aplikasi desktop dari saat pertama kali dilaporkan hingga proses perbaikan gitu. Yang tujuannya pasti pertama untuk meningkatkan kualitas dan juga stabilitas dari software tersebut, yang dimana inti terakhirnya itu untuk dilaporkan ke tim produk maupun tim engineer dengan cara yang efektif ataupun efisien gitu. Jadi dengan bahasa yang QA buat, nah kita buat rangkuman agar bisa dipahami oleh tim produk maupun tim engineer seperti itu. Saya lanjut ya. Nah, di sini adalah flow-nya dari mula pertama bug ditemukan oleh seorang tester ataupun QA, lalu bug itu direview oleh tester atau QA itu sendiri untuk menentukan severity-nya atau priority-nya dari sebuah bug tersebut. Misalkan bug ini terlalu berimpact terhadap fitur yang sering digunakan oleh user atau klien. Nah, kita bisa meningkatkan nih prioritinya itu ke level high gitu, karena sangat-sangat impact ke fitur yang digunakan oleh user. Nah, setelah itu ada bugs yang diperbaiki. Nah, setelah kita review, kita tentunya melaporkan bugs tersebut yang terjadi, yang ditemukan kepada tim produk dan tim engineer dengan mengadakan diskusi gitu. Nah, setelah diperbaiki oleh tim engineer, lalu kita melakukan testing ulang untuk memastikan bahwa bugs tersebut sudah selesai diperbaiki gitu ya. Saya lanjut ya. QS Software Testing Life Cycle. Nah, kemarin ini batch pertama banyak yang menanyakan SDLC dengan STLC sama tidak? Sini saya akan jelasin ya, saya jelasin ulang.
Nah, kalau testing life cycle itu proses ya yang terstruktur yang diikuti dari menguji perangkat lunak secara menyeluruh. Tujuannya untuk pemastian nih, untuk memastikan bahwa perangkat lunak itu bebas dari bugs gitu. Nah, yang sesuai dengan requirement yang diberikan oleh tim produk. Lalu STLC ini melibatkan berbagai aktivitas, mulai dari perencanaan pengujian hingga pelaporan bugs atau bugs reporting. Nah, ini detailnya ya. Jadi kalau SDLC itu proses yang digunakan untuk menggambarkan dari mulai requirement yang diberikan sampai selesai proses testing. Seperti itu ya. Itu secara menyeluruh gitu. Jadi development dari sebuah fitur ataupun sebuah aplikasi gitu. Nah, fokusnya kalau di SDLC ini pengembangannya ke development software. Tujuannya tentu untuk menghasilkan software yang ditentukan oleh tim produk, ada requirement-nya tersendiri. Lalu output-nya tentu ada software, dokumentasi dari QA dan juga coding gitu ya yang dilakukan oleh tim engineer. Nah, kalau STLC di sini untuk menguji perangkat lunak secara menyeluruh seperti itu. Nah, fokusnya tentunya hanya satu, pengujian perangkat lunak gitu. Tujuannya ya untuk menjaga kualitas, untuk menjamin kualitas dari software tersebut atau fitur tersebut. Nah, outputnya kalau dari QA itu STLC ini skenario test, reporting bugs dan lain-lain tergantung dari kebutuhan di perusahaan yang teman-teman bekerja kayak gitu ya. Kalau dari sini dulu, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut aja. Next slide. Dan di sini ada bug reporting ya, teman-teman. Saya lanjut. Next. Nah, bug reporting ini proses penting nih untuk mengidentifikasi, mendokumentasi, dan juga pelaporan atas kekeliruan lah, bisa kita bilang, jangan kesalahan ya, kurang enak, sepertinya kurang etis. Jadi kita bilang kekeliruan ya, dalam perangkat lunak terhadap tim engineer. Nah, di sini juga yang tentu saya tadi bilang untuk membantu pembacaan dari segi reporting yang teman-teman QE lakukan gitu. Nah, tujuannya yang penting nih adalah supaya proses dari segi pengembangan software dapat bekerja dengan requirement atau timeline yang sudah diberikan oleh tim produk. Kayak gitu ya. Saya lanjut. Nah, parameter bugs itu ada dua. Pertama, bug severity. Nah, bugs ini berdasarkan tingkat keparahan. Ada beberapa, cuma tergantung dari perusahaan juga. Ada yang pertama itu critical, itu yang paling parah. Yang kedua itu high, yang ketiga itu medium, yang keempat itu minor. Detailnya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, yang kedua ada bug priority. Nah, bug berdasarkan tingkat prioritas atau kebutuhan dari sisi bisnis perusahaan seperti itu. Misalkan prioritasnya ini bugs ini high. Nah, ini kenapa high? Karena dari segi fitur ini banyak digunakan oleh user atau klien gitu yang berimpact dari revenue perusahaan kayak gitu. Nah, ini priority ini harus segera di fixing oleh engineer kayak gitu ya. Ini ada dua nih, ada bug severity dan bug priority. Saya lanjut.
Kalau bug severity, nah bugs dengan tingkat keparahan severity ini dilakukan oleh QA tester. Tingkat keparahan menentukan seberapa besar bug berdampak pada sistem. Efeknya yang ditimbulkan tentunya mempengaruhi jalannya software. Ya. Nah, bug severity ini memiliki klasifikasi berdasarkan tingkat keparahan yang tadi saya jelaskan juga. Nah, dan juga untuk masalah yang paling ringan ada di minor. Jadi semakin parah tingkatannya itu dari medium sampai high. Cuma ada tiga, ada high, medium, dan juga minor. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut. Nah ini contohnya nih. Di beberapa perusahaan beda-beda ya. Tapi kalau di Wesley itu cuma ada tiga. Ada minor, medium, dan juga mayor. Teman-teman bisa lihat ya. Saya lanjut dulu. Nah ini contohnya seperti ini ya. Kalau misalkan, sorry, nih, kalau severity itu ada empat: kritikal, mayor, medium, maupun minor. Kalau kritikal itu seperti force clause atau muncul dari production, itu muncul crash 501 kode-kode seperti itu, HTTP response kayak gitu, atau stuck, tidak bisa diklik apapun. Nah, itu kritikal. Nah, kalau yang untuk mayor tuh dari segi fungsionalitas, misalkan forgot password tidak bisa dilakukan. Nah, itu mayor masuknya. Kalau medium itu seperti label ya. Nah, kalau labelnya itu misalkan nggak sesuai dari placeholder. Placeholder itu misalnya gini, input username, yang di atas labelnya itu email address. Tapi yang di bawahnya itu yang di placeholder kolom kotak itu label, untuk input label itu placeholdernya tulisannya bukan email address tapi username. Nah, kalau minor itu kayak typo, misalkan email address kurang kayak gitu, itu hanya minor gitu ya. Kalau dari sini dulu, dari teman-teman ada pertanyaan nggak? Boleh di chat di kolom chat ya teman-teman ya, langsung ya kalau ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada saya lanjut aja ya. Oke, ada yang bertanya nih Mas Firil. Judulnya kayak Rian, semua jenis error code berarti masuk ke critical. Iya, betul Mas Firil ya, Mas Eril ya, karena di production itu hak istilahnya dikatakan haram ya kalau sampai keluar error-error kode-kode gitu, karena ada yang namanya itu security. Security bisa itu nanti bisa dikatakan security-nya nggak bagus gitu ya, keamanan dari sisi softwarenya itu nggak baik ketika muncul error code gitu. Itu ya Mas Eril ya. Ada lagi nggak? Lanjut ya. Bugs priority. Oke. Nah, kalau bugs priority itu tingkatan atau level dari seberapa kepentingan, dari kepentingan ya yang diperbaiki atau dihilangkan dari situs web maupun aplikasi yang sudah dikembangkan. Nah, semakin tinggi priority suatu bug, maka sem- semakin harus cepat juga diperbaiki bugs tersebut gitu. Nah, tujuannya tentu untuk pengembang dapat fokus perbaikan bug gitu ya. Saya lanjut. Nah, bug priority ini ada empat nih, ada urgent, high, middle, low. Itu. Kalau urgent itu biasanya yang lebih ke fungsi dari suatu aplikasi itu bisa dikatakan tidak berjalan dengan semestinya gitu. Itu yang urgent, yang buru-buru harus di fixing, atau misalkan payment method. Nah, ketika user atau klien itu melakukan pembayaran atau payment, ternyata payment tersebut tidak masuk. Nah, itu urgent, harus segera diperbaiki. Itu. Nih, biasanya seperti ini nih. Biasanya kalau urgent itu
ini salah satu contoh aja ya, kesalahan dari penulisan nama perusahaan, lalu hike itu saat login nggak direct ke dashboard, seperti itu. Lalu ada middle, tidak muncul alert, misalkan kita sudah melakukan login tapi tidak ada notifikasi bahwa login kita itu telah sukses. Nah, kalau low itu ya, misalkan ini dari pandangan atau point of view QA ya. Kalau misalkan ketika kita sudah login itu atau username dan passwordnya belum diisi, button login itu berubah menjadi abu-abu yang dimana menandakan bahwa username maupun password itu blank, masih kosong kayak gitu. Itu yang low. Saya lanjut. Nih, perbedaannya nih, bug severity dan bug priority. Lebih ke kalau severity itu lebih kepada efek yang ditimbulkan. Terus yang kedua didorong oleh kinerja fungsi perangkat lunak. Yang ketiga itu untuk membantu tim developer menentukan tingkat keparahan bug. Nah, kalau bug priority itu lebih ke instruksi untuk developer dalam menentukan bugs nih, yang mana yang mau diselesaikan terlebih dahulu. Yang kedua itu tentunya didorong oleh nilai bisnis dan revenue dari perusahaan itu maupun timeline yang sudah ditentukan. Yang ketiga itu untuk membantu tim pengembang dalam menentukan urutan perbaikan bugs. Itu ya. Saya kayak ada pertanyaan sebentar. Kak, kita dapat PowerPoint-nya Kak? Oke. Untuk PowerPoint-nya ini nanti kita, Mas Edo, ini kira-kira nanti PowerPoint-nya bisa dibantu jawab dari Mbak Kak Mutia ya. Kita lanjut dulu ya teman-teman. Nanti Mas Edo akan menjawab, bantu jawab. Nah, ini contoh bug reporting ya nanti ya. Nah, laporan yang berisi informasi tentang bug yang perlu diperbaiki dalam sebuah produk atau project berupa software, mobile apps maupun aplikasi desktop. Nah, bug reporting ini tentunya dilakukan oleh seorang QA untuk membantu pengembangan menemukan bugs dan memperbaiki bugs tersebut. Nah, laporan ini biasanya itu kumpulan atau ringkasan dari skenario tes. Nah, di mana kan kalau skenario tes itu kan banyak ya, di situ ada penggabungan antara positif case, negatif case gitu kan. Nah, kalau misalkan di bugs reporting ini hanya bugs-bugsnya saja yang perlu di-announce, yang perlu diberitahu oleh tim engineer maupun tim produk gitu, teman-teman. Saya lanjut dulu ya. Nih, fungsinya nih. Fungsi dari bugs reporting itu untuk mengetahui tahap bug yang ditemukan yang pertama, yang kedua untuk kepentingan bug tracing dan melihat riwayat bug. Apakah bugs ini pernah kejadian sebelumnya atau tidak gitu. Kalau pernah kejadian sebelumnya dan terjadi lagi, nah ini butuh evaluasi nih. Entah dari sisi pengkodingan yang dilakukan engineer itu salah, atau memang requirement-nya ini yang memang tidak tepat dari sisi pengetahuan user atau klien gitu. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui apakah bug yang ditemukan sudah pernah dilaporkan atau belum nanti. Dan keempat itu apakah informasi terjadi bug. Nah, ini hampir sama yang kedua dan yang ketiga. Jadi intinya itu bug reporting itu untuk mempermudah dari sisi engineer dan juga tim produk untuk mengetahui bugs yang terjadi dan yang sering terjadi seperti apa gitu ya. Saya lanjut dulu. Nah, template dari bugs reporting ini kelihatan nggak ya teman-teman? Sepertinya tidak begitu kelihatan ya. Saya pindah aja dulu ya. Bentar.
Nah, ini contoh ya untuk bugs reporting dokumen ya. Di sini ada tanggalnya, lalu di atas di sini ada nama testernya ya. Nama testernya siapa, seorang QA-nya siapa, lalu ada tanggalnya, ada judulnya, bugs-nya seperti apa, di proses apa, misalkan update profile di sini, lalu test case-nya ini ngelink ke skenario test gitu. Skenario test case yang keberapa nomornya, lalu deskripsinya, contohnya bug pada tombol submit profile yang tidak bisa diklik ketika form di profile sudah diisi gitu. Lalu ada juga pengujian yang dilakukan menggunakan browser Chrome dengan kecepatan internet stabil 10 fps, misalkan kayak gitu deskripsinya. Lalu stepnya, user klik button menu profile pada navbar. Yang kedua, mengisi formulir informasi nama, kita detailkan di sini ya, nama, kota, alamat, nomor telepon, dan juga mengunggah gambar profil. Kemudian klik button kirim. Nah, expected-nya, nah dari sini expected-nya teman-teman bisa kasih link nih, kasih link dari Google Drive gitu. Jadi ketika ada evidence-nya berupa gambar, PNG atau PDF, lalu kita masukkan ke Google Drive. Nah, linknya di copy dan dimasukkan ke kata-kata dari notifikasi user sukses update profile. Nah, nanti ketika di sini, jadi tim produk maupun engineer bisa melihat atau nge-view ya dari evidence yang sudah kita temukan gitu. Nah, di sini bukan cuma gambar aja, tapi teman-teman bisa input juga dari segi recording ya, dari video seperti itu bisa. Nah, aktualnya juga seperti itu, gitu. Aktualnya gimana? Aktualnya dari evidence itu bisa berupa PDF maupun video, tinggal di input aja link G Drive-nya, gitu ya. Nah, ini attachmentnya ketika ini sebenarnya untuk attachment tergantung dari teman-teman, bisa diinput bisa enggak. Kenapa? Karena sudah ada expected dan aktualnya gitu. Ya kalau misalnya ini opsional bisa diisi atau tidak. Nah, severity-nya ini tentunya dari tim QA ya, dari tim tester yang menentukan mayor atau minor atau medium. Tipe tesnya. Nah, kalau tipe bisa positif dan juga negatif. Nah, device-nya nih, misalnya yang dimasuk device ini bisa berupa web atau mobile apps maupun aplikasi desktop gitu. Assignment-nya tanda tangan nih di sini. Misalkan kalau di perusahaan teman-teman bekerja saat ini atau nantinya teman-teman bekerja, assignment-nya misalkan dari lead QA atau bisa juga dari product manager gitu, karena penentuannya semua ada di tim produk untuk eksekusi ini gitu ya. Dari sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya ya. Bisa ya? Saya mau nanya ke Mas Fieril Nur Arham nih. Mas Fieril pernah melakukan atau pernah menemukan bugs di beberapa software ataupun mobile apps nggak, Mas? Selama Mas Fieril bekerja, atau saya tanya dulu, Mas Fieril sudah pernah bekerja atau belum? Izin menjawab Pak Herdian, untuk bekerja kemarin masih internship aja sih Kak. Oh, oke. Pernah menemukan bugs, Mas Fieril? Untuk bugs yang ditemukan biasanya dari sisi UI-nya Kak. Dari UI-nya entah Hmm. dari placeholder-nya ada yang font yang tidak sesuai, terus juga ada lebar atau tinggi kolom yang harus disesuaikan itu juga tidak sesuai dengan UI-nya. Terus juga ada misalnya ada dari klik login atau klik register dari buttonnya ada yang kurang sesuai dengan misalnya kondisinya, kalau kondisi sebelum login dan juga kondisi setelah login seperti itu Kak. Mayoritas dari sisi UI-nya, berarti dari sisi medium medium dari priority bug-nya biasanya yang telah saya alamin kemarin. Oh, oke. Nah,
Untuk reportingnya itu seperti apa, Mas? Yang Mas berikan ke tim produk dan tim engineering. Kalau kemarin di internship yang saya lakukan itu reportingnya berupa deskripsi sama expected result dan juga actual resultnya saja, Kak. Nggak ada severity-nya kayak gimana, type test-nya kayak gimana. Jadi based on priority-nya aja kira-kira nih uh, penting atau enggak. Cuman itu aja, nggak menyeluruh sama kayak yang di template ini. Saya juga baru tahu ternyata kalau misalnya untuk bug report itu ternyata banyak banget untuk yang perlu di identifikasi gitu. Kalau kemarin hanya ada expected result, goal result, dan juga ada deskripsinya saja, Kak. Kayak gitu, Kak. Oh, oke. Nah, ada kesulitan nggak dari Mas Ferel untuk melakukan pelaporan bugs terhadap tim engineer maupun tim produk ketika Mas Ferel melakukannya secara verbal saja? Untuk melakukan reporting secara verbal tentunya ada, karena untuk secara verbal itu nggak nggak tertulis dan juga untuk dokumentasinya pun kurang. Jadi untuk reporting benar-benar harus dibuat dokumentasi secara tertulis gitu untuk reporting sebenarnya. Kayak gitu, Kak Herden. Oke, nah inilah makanya mengapa pentingnya reporting bugs gitu. Supaya ini menjadi evidence dari teman-teman QA semua. Kenapa? Karena agar tidak menjadi salah-salahan gitu pada saat rilis ke production yang langsung digunakan oleh user atau klien gitu ya, teman-teman QA. Makasih ya Mas Peril ya. Nah, ini sangatlah penting gitu supaya ekspektasi dari QA maupun dari tim produk dan engineer ini sama gitu. Gitu ya. Ada lagi nggak Mas Feril? Kira-kira kalau misalkan yang tidak terjadi, misalkan gini, bugs reporting ini tidak diberikan ke tim produk dan tim engineer, pernah terjadi kekeliruan nggak dari sisi ekspektasi gitu, dari segi miskomunikasi, bisa terjadi miskomunikasi nggak waktu itu Mas Feril? Untuk miskomunikasi pernah ada, karena untuk dari sisi developer pun uh, ada, kadang ada maunya seperti ini dari backend sisinya seperti ini, cuman dari sisi QA pun harusnya seperti ini gitu, ada kekeliruan juga untuk si di bug reportingnya. Itu sih yang benar-benar jadi kendala untuk jadi seorang quality assurance gitu, Kak. Nah, betul ya. Berarti ini sangatlah penting ya untuk bugs reporting ini ya, teman-teman. Karena kalau cuma dari sisi engineer atau produk ngelihat dari skenario tes yang QA buat gitu, itu akan memusingkan mereka. Kenapa? Karena test case-nya kan banyak di dalam skenario tes ya kan. Nah, kata-katanya juga banyak. Jadi kadang-kadang ada yang kelewat, ada yang keliru dari mereka gitu. Meskipun sudah difilter yang file yang mana aja kayak gitu. Tapi kalau dari kita QA tentunya butuh ini buat evidence gitu ya. Kalau dari Mas Aditya Reza, kira-kira pernah terjadi miskom nggak Mas? Karena nggak pakai template atau sudah menggunakan template bugs reporting? Atau sebelumnya nih ya, kita perkenalan dulu Mas Aditya. Mas Aditya, apakah pernah bekerja sebagai seorang quality assurance atau belum gitu? Boleh perkenalan diri dulu Mas. Oke, kita pindah aja ya. Oh, gimana? Mas Aditya, halo? Oh, Mas Alvito, boleh perkenalan Mas? Oke, halo. Bisa. Hmm. Gimana Mas? Boleh perkenalan Ya, dari sisi Mas Alvito sudah pernah bekerja sebagai seorang QA atau belum gitu? Dan kalau sudah pernah bekerja, ting dari bahasan ditemukan itu seperti apa? Boleh di-share Mas? oke. Sebelumnya terima kasih. Eh, jadi aku itu sebenarnya kalau untuk sebagai full time masih belum pernah,
Tapi kalau untuk sebagai intern itu udah 2 kali lah gitu. Nah, untuk experience apa ya, untuk QA sendiri itu jujur aku masih belum pernah ya Kak ya, tapi aku udah sering apa ya, sering kerjasama lah dengan QA gitu. Jadi cukup apa ya, cukup ngerti juga tentang pembahasan hari ini juga apa ya, sebenarnya aku ikut ini juga untuk ingin lebih tahu lagi gitu loh tentang QA itu seperti apa gitu. Nah, seperti itu sih Kak. Oke, berarti saat ini Mas Alvito sudah bekerja ya sebagai apa nih Mas? Engineer kah atau tim produk Mas? Aku masih intern sih Kak. Baru selesai aku sebagai front end sih. Oh gitu, berarti baru selesai menjalani QA ya Mas, intern ya, magang ya. Iya, sebagai front end. Oh gitu, oke. Waktu jadi QA intern untuk bug reportingnya ini belum pernah dilakukan berarti ya Mas ya? Selama intern, oh ya sebelumnya aku mau kasih tahu dulu. Kalau aku belum pernah intern sebagai QA, cuman aku pernahnya sebagai front end aja. Cuman udah sering kayak kerja dengan orang QA gitu, sehingga apa ya cukup tahu gitu loh tentang QA gitu. Nah, selama aku magang sendiri itu tentunya ada kayak bug report yang dikasih tahu apa ya diberikan oleh QA ke aku, di mana ya mirip sih seperti ini gitu. Cuman mungkin apa namanya kalau QA di tempatku waktu magang dulu itu ada attachment-nya itu berupa video juga. Alasannya itu karena biar si developer itu tidak kebingungan gitu. Apa namanya dengan expected result sama actual result yang telah dijabarkan oleh QA. Karena kadang dari front end sendiri, bukan dari front end, dari kita sebagai developer itu kadang bingung juga gitu loh dengan penjelasan dari QA gitu. Terus apa ya? Mungkin hal yang bikin apa ya membingungkan itu selama aku magang itu adalah kadang GA itu memberikan bug report, cuman kayak apa ya, ngasih bug reportnya itu kalau di tempatku ya, bug reportnya itu kadang ngasihnya itu bukan langsung ke divisi, langsung ke personal, ke orangnya gitu. Misal aku sebagai front end gitu ya, langsung dikasih, misal, Vito ini ada bug di fitur ini gitu. Nah, padahal kadang itu si QA ngasihnya itu kurang tepat aja sih. Aku sebagai front end, tapi ketika dicek itu ternyata bug-nya itu berada di back end gitu kan. Akhirnya ya dari aku sendiri harus bilang gitu loh ke QA-nya, mohon maaf ini untuk bug-nya itu ternyata ada di back end, silakan hubungi ke back end-nya gitu. Nah, mungkin aku ada pertanyaan sih Kak ya. Kalau dari QA sendiri itu ada nggak sih ya kayak apa ya, perlu identifikasi apakah bug report yang diberikan itu adalah dia masuknya ke front end atau back end gitu. Kalau melihat dari kasus itu kan seperti itu Kak. Jadi kayak ada miskomnya di situ juga. Padahal ini bugnya di back end tapi ngasihnya malah ke front end kayak gitu Kak. Masih. Oke, saya jawab ya Mas ya. Jadi gini Mas, sebetulnya makanya tadi saya bilang gini, ketika bugs ditemukan, ini perlu, halo, terdengar ya suaranya ya? Iya Mas. Iya, terdengar ya. Jadi gini, yang tadi saya sebutkan makanya bugs reporting ini diperlukan untuk mengetahui dari tim produk dan juga engineer. Engineer ini bisa dari full stack ataupun front end maupun back end. Kan tentunya di dalam suatu perusahaan itu ada bugs template ini, bugs reporting ini ke keseluruhan dari squad gitu, dari tim gitu, agar mereka melihat, oh bugs reporting ini sudah dikirim, bugsnya di dalamnya itu ada bugsnya apa aja sih, aktualnya gimana setelah ditemukan, seperti itu, supaya dari tim engineer dan juga tim produk itu tahu nih dari prioritinya gitu, bahwa dari QA ini prioritinya ini bisa dikatakan high gitu untuk diperbaiki karena berimpact kemana-mana misalkan kayak gitu. Nah itu Mas, jadi nggak boleh dari QA secara langsung ke engineer apa tim produk mengetahui gitu. Nanti repot ketika tim produk tidak mengetahui lalu ditanya sama user atau klien, nah mereka nggak tahu nih gitu yang terjadi di aplikasi yang sudah dibuat kayak gitu Mas. Ya, jadi baiknya dari QA itu ada inisiatif untuk memberitahukan bukan hanya ke engineer saja tapi ke tim produk juga gitu ya.
Kalau dari teman-teman ada lagi pertanyaannya, kira-kira boleh perkenalkan dirinya dulu, bekerjanya sebagai apa, atau belum bekerja, atau pernah magang juga. Kita sharing ya di sini ya. Kak Isnani mungkin boleh perkenalan Kak, pernah memakai Bugs Reporting ini atau belum Kak? Kalau untuk saat ini saya masih intern. Untuk bug reportingnya pernah pakai juga, pernah coba. Oke, lalu cara penyampaiannya ini gimana Kak Isnani? Apakah ketika bugs ditemukan dari sisi UI, itu berarti front end Kak Isnani hanya menyampaikan ke tim front end atau ke keseluruhan squad, keseluruhan tim yang ada gitu? Karena kalau yang di intern, jadi karena masih intern, kami cuma mengimplementasikan bug reporting, tapi belum sampai ke PM-nya ataupun ke back-end-nya ataupun ke front-end-nya. Tapi pernah buat testing gitu, bug reportingnya tuh langsung ke ini juga, langsung ke developer juga. Oh, oke. Nah, dari saat ini supaya QA itu dilihat bahwa memenuhi ekspektasi perusahaan, baiknya ketika menemukan bugs, kita pakai template ini lalu kita share ke tim produk maupun tim engineer gitu. Jadi tim produk juga tahu nih, oh bugsnya ada di fitur ini gitu. Misalkan kayak gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau sharing. Dari teman-teman apakah ada pertanyaan yang mau kita sharing kah? Atau kita lanjut dulu? Boleh langsung open mic ya teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Oke, saya lanjut aja ya ke REST API ya. Oh, oke. Saya slideshow dulu ya. Kita memasuki materi REST API, teman-teman. Nah, API, Application Programming Interface antarmuka atau menjadi penjahit. Kalau internal API itu menjadi yang ngejahit lah antara front end dengan back end, yang dimana back end ini ada database gitu. Jadi yang ngejahit antara front end dan back end ini kita memerlukan API. Gitu ya, lanjut. Nah, API itu sendiri adalah kumpulan aturan yang memungkinkan dua atau lebih program untuk berkomunikasi satu sama lain. Ibaratnya nih kalau analoginya tuh pelayan yang mengantarkan pesanan itu front end-nya. Nah, datanya itu yang dikirimkan dari pesanan itu adalah back end-nya. Gitu. Tujuannya untuk memungkinkan komunikasi antar pertukaran data gitu ya. Saya lanjut dulu. Nah, pentingnya API. Pertama itu tentu API bisa membantu dua software yang berbeda berkomunikasi dan bertukar data. Contohnya implementasi Gojek. Gojek itu payment methodnya itu ada GoPay dan juga Tokopedia. Kalau yang teman-teman lihat tuh kalau di aplikasi Tokopedia itu di atas itu ada payment method menggunakan GoPay gitu ya. Atau Shopee menggunakan Shebang ataupun juga TikTok yang sekarang berkolaborasi dengan Tokopedia gitu ya teman-teman. Nah, API ini memungkinkan user atau perusahaan juga menyesuaikan konten dan service yang mereka pakai gitu untuk membuat tracking atau mengkolek dari sisi data customer bisa juga kayak gitu ya. Selanjut. Nah, ini API ini bisa membantu kita menenangkan
konten dari banyak situs gitu, misalkan cookies ataupun aplikasi booking hotel. Nah, teman-teman misalkan sering booking hotel di hotel A. Nah, nanti iklan-iklan itu bisa muncul banyak nih hotel A terus yang ada di seluruh Indonesia kayak gitu ya. Selanjut, nah, EPI-nya juga penting karena bisa dilakukan di aplikasi sebelum UI testing. Kedengeran nggak ya, teman-teman? Kedengeran, Kak. Oh, oke. Terima kasih. Kita lanjut. Nah, EPI ini bisa melakukan pengujian sedini mungkin sebelum kita tes dari sisi UI-nya kayak gitu ya. Fungsionalitas utama dari aplikasi ini bisa dites dengan memperlihatkan error yang muncul respons dari API tersebut gitu. Nah, API ini juga testing yang relatif mudah dikembangkan. Jadi memungkinkan kita untuk membuat functional test dan non functional test gitu ya teman-teman. Lanjut. Nah, scope dari API. Yang pertama itu ada Open API. Nah, Open API ini bisa digunakan secara publik nih dan nggak ada batasan gitu. Biasanya dipanggilnya ini public API. Kalau misalkan gini, ada pengiriman dari pihak ketiga 3PL JNT. Nah, JNT ini untuk mengetahui dari coverage area mana yang JNT itu bisa lakukan kayak gitu. Nah, kita butuh data ini, kita bisa pakai dari Open API-nya mereka gitu untuk kita pakai. Misalkan kita punya aplikasi yang kita butuh shipping rate, yang dimana shipping rate ini atau apa ya, biaya perjalanan itu kita butuh tahu daerah-daerah mana aja dari Jakarta itu rate-nya berapa. Kita bisa menggunakan dari Open API yang diberikan oleh 3PL atau contohnya itu si cepat JNT, JNE kayak gitu ya teman-teman. Ada yang kedua partner API yang tadi saya bilang. Nah, partner API ini seperti e-wallet, GoPay, Gojek dengan Tokopedia kayak gitu. Itu namanya partner API. Kalau internal API ini biasanya itu dari back end maupun front end. Nah, pengikatnya ini API gitu. Misalkan kita create account untuk registrasi. Nah, itu kita inputnya kan tentunya dari UI ya. Nah, untuk menyimpan data itu kita butuh database yang di-create oleh seorang tim developer back-end engineer. Nah, untuk mengikat itu kita butuh yang namanya internal API. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada REST atau Representational State Transfer, jenis arsitektur API yang menggambarkan bentuk dari request dan response setiap URL yang ada di REST API tersebut gitu. Sedangkan responsnya adalah data yang dikembalikan setelah user atau klien atau kita seorang developer, seorang QA melakukan request gitu. Nah, sebelum kita lanjut nih, dari teman-teman sudah download Postman-nya belum ya? Nanti kita ada praktek soalnya. Yang linknya itu ada di kolom chat ya. Oke, ada kesulitan nggak? Atau ada yang tidak bisa download? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada 4 nih yang penting dalam sebuah API. Yang tentunya yang pertama itu ada endpoint, yang kedua itu ada metode, yang ketiga ada headers, dan yang keempat itu data atau body gitu. Nanti saya akan jelaskan apa itu endpoint, method, headers, dan juga data. Nah, di sini terdapat 4 komponen nih dari RESTful API itu sendiri. Ada API URL, lalu ada HTTP response code, HTTP method, dan juga HTTP header gitu. Nanti akan saya jelaskan sekalian praktek gitu ya teman-teman ya, biar lebih nangkep gitu. Nah, API URL. API URL ini alamat ya tentunya untuk mengakses API dari berbagai fitur
Nah, penamaannya ini dan strukturnya konsisten, akan menghasilkan API yang mudah dimengerti oleh developer. Gitu. Nah, di sini teman-teman nanti saya bisa kasih linknya untuk API URL, contohnya kayak gini ya. Ini contoh dari API URL. Saya lanjut dulu ya. HTTP method. Ini berisi metode yang dipakai saat request ke server berlangsung gitu. Tentunya metode ini dipakai agar server bisa mengerti nih apa yang kita sedang request gitu. Di sini ada get, lalu ada post, ada put, ada delete. Sebenarnya ada banyak, cuma yang sering digunakan tuh 4 ini gitu. Kalau get itu berarti kita tarik data dari backend. Misalkan kita sudah input username sama password gitu ya dari sisi customer. Gitu kita input 10, nah kita get nih keseluruhan nih 10 datanya nih, email mana aja yang sudah terdaftar kayak gitu. Post untuk pengirim. Nah, misalkan kita isi email pada saat register email dan password, lalu kita klik post, pilih metode post, lalu kita kirim, kita send. Nah, artinya kita mengirimkan data email dan password itu ke database. Tuh. Put ini biasanya untuk mengupdate. Nah, misalkan email yang sudah kita isi tadi, kita mau ubah gitu. Misalkan herdian@gmail.com. Kita mau rubah jadi kamil@gmail.com. Ini kita biasanya menggunakan put, HTTP metodenya. Gitu. Lalu ada delete. Nah, kita mau menghapus email yang sudah terdaftar tadi, kita bisa menggunakan fitur HTTP method delete. Nah, ini balik lagi, tergantung dari sisi perusahaan atau dari sisi tim developer. Gitu. Ada yang bisa menggunakan delete, ada yang bisa menggunakan put gitu. Nah, biasanya nih kalau di beberapa bahasa pemrograman ya, itu beda-beda teman-teman. Nah, kayak contohnya tuh post ini, metode post bisa dibuat menjadi update tergantung dari engineer-nya gitu. Kita butuh validasi dari engineer-nya tersendiri gitu. Misalkan metode post ini untuk update password atau metode post ini untuk delete account gitu. Itu bisa juga gitu, tergantung. Sebenarnya itu kita bisa menyarankan tidak menggunakan perbedaan dari sisi yang sudah ditentukan ya. Harusnya yang dimana put itu untuk mengupdate, delete itu untuk menghapus. Balik lagi kebutuhan dari perusahaan dan engineer yang memudahkan mereka dalam sisi tahap pengembangan. Tuh, ya, saya lanjut dulu. Nih, ini detailnya. Get itu mendapatkan data dari server, post itu untuk mengirim data, put itu untuk mengupdate data, dan delete itu untuk menghapus data yang sudah ada di database. Gitu ya. Teman-teman bisa baca dulu ya. Atau dari sini teman-teman ada yang mau bertanya, silakan di kolom chat. Oke, saya lanjut ya kalau ada yang bertanya ya. HTTP response code. Nah, di sini ada response code ini ada 1 sekian, 2 sekian, 3 sekian, 4 sekian, 5 sekian. Apa sih maksudnya 1 sekian, 2 sekian, 3 sekian, 4 sekian, dan 5 sekian gitu? Nah, biasanya nih untuk kalau yang 1 sekian depannya itu information codes. Di login form itu dibutuhkan username dan password. Nah, ketika kita input username saja lalu kita klik pilih HTTP post untuk mengirimkan data, lalu kita send, ternyata requirement-nya kurang, passwordnya kurang, itu biasanya munculnya responsnya 1 sekian gitu. Itu information codes yang dimana memang dari sisi tester itu kurang input password gitu. Kalau
sekian atau 200 itu biasanya sukses. Nah, ketika kita isi login dan password itu sesuai dengan ekspektasi yang telah diberikan. Responsnya itu 200 berarti sudah sesuai, oke. Gitu. Nah, kalau 300 atau 3 sekian itu biasanya ada perubahan dari sisi URL nih teman-teman. Yang biasanya misalkan medium.com berubah jadi media.com. Nah, itu responnya bisa 300 sekian gitu. Kalau 400 ini, nah, ketentuan dari sisi data yang dikirimkan oleh kita, misalkan nomor telepon itu harus angka, nggak tahu ya kita input abjad. Nah, biasanya responsnya 400 sekian gitu ya, teman-teman. Nah, yang 5 atau 500 sekian itu biasanya servernya bermasalah. Entah pada saat kita kirim send itu muncul 502 atau 501 itu servernya misalnya biasanya down gitu atau servernya mati gitu. Itu kita bisa langsung direct ke tim engineer untuk melakukan pengecekan atau tim DevOps untuk melakukan pengecekan gitu. Teman-teman di sini udah download Postman semua ya? Berarti kan ya? Lalu bisa kita lanjut langsung melakukan testing untuk Postman-nya kah? Atau dari sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman semua? Boleh di kolom chat. Itu saya udah kirim ini ya teman-teman ya. Apa? Collection Postpaid API ya. Ini sini saya share screen deh. Teman-teman boleh download dulu collection-nya. Kalau di sini udah kelihatan ya Postman-nya ya. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman sudah ada kesulitan nggak untuk tampilan seperti ini? Ada yang berubah atau ada yang beda? Aman semua ya berarti ya? Takutnya ada yang belum. Oke, dari sini teman-teman langsung ke button import ya. Yang tadi untuk respon 400 bisa kasih contoh detailnya Mas, misal 401 gitu. Oke, nanti kita coba ya Satria Amin ya. Nanti responsnya langsung 401 kita coba di Postman ini ya. Datanya tadi koleksinya udah saya kirim ya. Ada lagi nggak yang mau bertanya dulu? Ada, saya lanjut ya. Di sini kita bisa klik button import. Lalu kita pilih file mana yang mau kita drop. Lalu klik. Nah, di sini ada login test nih, teman-teman. Kita scroll down aja, drop down aja.
Di sini ada login, register, lalu get, user info, ada update password, ada delete account gitu. Ini yang tadi saya bilang ya. Jadi yang seharusnya itu update password itu menggunakan HTTP method. Ini HTTP method ya teman-teman ya. Ini yang ditentukan nih. HTTP methodnya harusnya put, tapi di sini engineer-nya malah membuatnya menjadi post gitu. Tergantung dari sisi teknologi yang digunakan gitu ya. Udah kelihatan ya, semua udah selesai belum importnya? Oke, sebentar ya Mas Satria, saya kirim ulang ya. Kalau sudah kabarin ya Mas Satria ya. Langsung diimport saja ya Mas Satria ya. Lalu drop file yang sudah saya kirim collection-nya. Oke, Mas Satria udah ya. Kita langsung ke ini flow-nya ini kita harus registrasi dulu. Kita pilih register. Nah, register ini kita ke body nih ya. Untuk input nih. Nah, teman-teman bisa isi terserah namanya apa aja. Namanya ini ketentuannya tidak boleh menggunakan angka ya, teman-teman. Jadi abjad aja. Misalkan Renita gitu ya. Username-nya Renita aja. Emailnya ini tolong email yang aktif ya, karena nanti ada verifikasi ke email teman-teman gitu. Saya kasih contoh emailnya.
Iya. Ya. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya teman-teman ya. Kalau ada kesulitan langsung chat saja. Email, nomor teleponnya kita ganti. Sudah mengisi semua teman-teman? Email yang dipakai perlu email pribadi. Email yang aktif aja yang bisa menerima kode verifikasi gitu ya Mas Alvito. Karena ada verifikasi emailnya nanti setelah kita melakukan pengiriman data dari body ini. Gitu ya Mas Alvito. Kalau udah kabarin ya teman-teman ya biar bisa lanjut. Saya tunggu sampai 15.14 ya teman-teman ya. Baru kita lanjut ya. Lanjut aja ya. Sudah selesai ya berarti ya. Saya anggap sudah selesai mengisi data ini semua. Lalu ini kita karena mengirimkan data, kita pakainya metode POST di sini. POST pilihnya ya. Kita milih metodenya POST. Lalu kita set. Nah, ini responsnya statusnya 200 di sini. Oke, berarti sukses. Di sini respons baliknya juga sukses, sukses register dengan data seperti ini ya. Ini role-nya ini yang sudah dibuat oleh tim engineer ya sebenarnya ya teman-teman. Jadi respon balikannya seperti ini. Ada emailnya sudah sesuai yang tadi kita input, lalu username-nya dan juga nomor teleponnya. Kita cek email kita masing-masing untuk verifikasi terlebih dahulu karena dibutuhkan nanti masuk email verifikasi lalu langsung verifikasi aja teman-teman ya. Kalau nggak masuk di inbox, cek di spam. Karena kebetulan sudah azan, kita isoma dulu ya teman-teman. 20 menit ya, nanti kita kembali lagi di 15.34 gitu ya. Terima kasih.
Kak Mutia boleh di share screen Kak Mutia prosesnya? Bisa? Bisa Kak, tunggu ya. Ini kelihatan nggak Kak? Halo? Iya, kelihatan. Oke. Ini Coba bentar diklik di lagi. URL-nya Kak, yang post, yang metode post di sebelah kiri, Mm-mm. kiri terus. Yang akan ada URL tuh yang merah. URL buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal sebelah kanan. Mm-mm. Ya, ke kiri lagi, ke kiri dikit. Kiri. Ke kursornya di kursornya aja. Ya, di situ. Heeh. Oke, sebentar. Ya, oke. Coba di send ulang Kak. Oke. Oke, sebentar. Boleh diklik collection-nya Kak, pojok kiri. Oke, register ya betul. Saya cek dulu ya. Iya Kak. Ini udah sama kan ya Kak ya? Body sama raw. Sudah. Kak, boleh ke environment, Environment. ya di bawah collection yang pojok kiri atas. Oke. Ya, oke, udah nggak ada ya betul ya. Sebentar. Oh, halo, boleh ke headers Kak, dari body yang headers. Headers. Sebentar, saya cek dulu. Coba di apa di unhide, diklik yang tadi. Coba ke bawah. Mm-mm. Udah mentok. Coba ke atas lagi Kak. Oke, stop sebentar. Selain Kak Mutia ada lagi nggak yang kayak gini ya, teman-teman?
Kak, boleh dikirim ke bawah send, ada cookies, lalu ada anak panah atas Di atas bawah send cookies cookies. sebelah kanan, enggak, di sebelah Ah, kanan cookies ada anak panah ini. itu ya, klik code-nya ya, klik. Nah, ini boleh dikirim, di copy aja, boleh dikirim ke chat, kolom chat. Oke. Oke, sebentar ya. Iya. Kak Mutia, ini tadi baru download Postman-nya atau memang Postman-nya sudah lama ya, Kak? Versionnya ya? eh ini versionnya udah lama, udah pernah aku pakai, tapi udah lama juga nggak buka Postman sih, Kak. Boleh di uninstall dulu Postman-nya lalu di-download ulang, Kak. Yang linknya yang udah saya dikirim di kolom chat. Atau mau coba Oke. saya register dulu sementara? Saya bantu Eh, register. boleh, Kak, biar dicoba aku stop share kali ya. Oke, coba di-download ulang aja ya, Kak ya. Di Tiban aja juga nggak masalah sih aplikasinya. Oke, di kolom chat ya, Kak. Boleh dikirim lagi nggak, Kak, link Postman-nya? Soalnya Oke, kayaknya sebentar. udah ada di kolom chat. Oke. Terima kasih, Kak. Sudah 15.34 ya. Teman-teman saya lanjut aja ya. Nah, sebetulnya di sini ada field phone number.
Yang di mana namanya aja sudah phone number. Lalu biasanya ini untuk phone number ini ada validasi, hanya bisa diinput nomor telepon saja gitu, tapi kita tidak bisa menginput abjad. Nah, coba kita input abjad dengan email. Teman-teman tinggal lihat aja ya. Mau coba silakan, tidak coba juga nggak apa-apa. Tuh, saya kasih contoh dulu. Di sini 4, saya ganti karena tadi sudah terdaftar. Email yang sudah terdaftar dan username yang sudah terdaftar tidak bisa digunakan kembali gitu ya. Jadi tidak boleh ada email yang sama. Saya ke sini, saya input abjad di belakang angka. Apakah berhasil atau tidak? Kalau berhasil berarti fail, positif cache dengan status fail gitu ya teman-teman. Kita coba apakah statusnya 200 atau tidak. Nah, oh emailnya sudah tersedia, kita ganti. Berarti tadi ini udah coba. Terus. Nah, statusnya 200 sukses register dengan phone number yang berupa angka dan juga abjad. Ini file ya teman-teman ya tentunya ya di sini. Nih bisa langsung kirim ke engineer-nya. Kita bisa pakai template box reporting yang tadi tuh teman-teman. Kirim ke keseluruhan squad yang ada di situ termasuk tim developer maupun tim produk gitu. Bahwa phone number ini bisa diinput abjad gitu ya teman-teman ya. Gitu ya. Tadi saya inputnya di sini ada 3. Teman-teman sudah melakukan verifikasi ya. Saya lanjut ya. Setelah register dan statusnya 200, oke, kita ke login. Lalu ke headers yang body. Nah, kelihatan ya share screen saya ya. Kita input email tadi sudah kita register. Kemudian nanti kalau sudah selesai, kita bedah lagi ya. Kalau sudah selesai download ya. Udah Kak, tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Iya, udah aku perbarui tadi, udah aku update. Oke, nanti ada sesi tersendiri untuk Kak Mutia ya. Ini dulu ya, Oh, sebentar ya. Saya jelasin dulu. oke Kak. Oke, kita lanjut dulu. Lalu metodenya post untuk mengirimkan ke database gitu ya. Untuk kita proses login. Di sini langsung kita send. Email Anda belum diverifikasi. Yang di mana tadi sudah diverifikasi. Nah, ini error nih. Kalau dari teman-teman ada yang sukses atau enggak?
Nah, di sini sudah berhasil ya. Kelihatan ya. Sudah sukses. Di sini ada token nih, teman-teman. Nah, token ini fungsinya untuk kita get user info gitu. User info ini biasanya ini email-email mana aja yang terdaftar pada database kayak gitu. Bisa. Ini fungsinya untuk itu dan juga biasanya untuk update password maupun delete account gitu. Taruhnya di mana? Kita copy dulu ya. Kita copy. Klik di sini login test. Setelah kita copy, klik login test di sini. Lalu di sini ada variables ya. Nah, ini ada token. Tokennya kita klik aja lalu kita kontrol A biar nggak salah. Kita kontrol V. Kita paste. Gitu. Sudah selesai dan juga current value-nya. Di sini ada initial value, ada current value. Kita samain aja. Kita kontrol A lalu kita kontrol V. Oke. Lalu kontrol S kita save. Sudah selesai, teman-teman? Ada yang error atau ada yang kesulitan ngopinya? Kita lanjut ya. Nah, ini ketika sudah selesai kita ganti initial value-nya di variable token, kita pilih ke get, metode get. Sini pastikan di sini metodenya udah pasti get. Ya, lalu kita send. Nah, di sini akan keluar nih, muncul nih teman-teman nih yang tadi kita input nih datanya nih. Emailnya dan juga username-nya juga gitu. Ada yang error? Oke, Mas Satria, kita pilih ke login test di sini. Klik aja. Nah, lalu ke variables di sini. Nah, di sini nanti ada URL dan token variabelnya. Kita pilih yang token. Tokennya dari mana ambilnya? Dari login di sini. Tadi login. Dan di sini ada token nih. Nah, kita copy aja nih. Copy ya. Ctrl C aja biar cepat. Copy lalu ke sini login test. Diklik. Lalu pilih variables. Lalu di sini kita ganti di Ctrl A lalu Ctrl V, yang initial yang currentnya juga Ctrl A lalu Ctrl V. Selesai kita Ctrl S, kita save gitu. Sudah bisa Mas Satria? Oke, lalu kita send aja langsung Mas Satria. Get user info, kita send. Nah, ini statusnya 200. Kalau Mas Satria tadi kan menanyakan kalau kita bisa nggak munculin error 401, dan tadi nanya kayak gitu. Kita masuk ke login test. Nah, di sini coba kita tambahin aja nih belakangnya AU jadi 1 alias token yang salah gitu ya dari login tadi gitu. Kita kontrol S, harusnya munculnya 401 gitu karena tokennya salah. Nah, munculnya errornya 401 ya Mas Satria, alias tokennya tadi yang kita input itu salah gitu. Oke ya Mas Satria ya. Oke, saya lanjut.
Di sini saya betulin dulu. Oke, di sini get itu untuk mendapatkan data apa yang tadi kita telah input gitu teman-teman, sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi gitu. Lalu di sini kita contohnya mau update password, yang dimana saya input di sini tadi passwordnya itu password 123 kita update. Nah, di sini tergantung lagi nih dari tim engineer sama tim produk gitu. Ada ketentuannya atau tidak untuk API ini. Biasanya untuk update itu menggunakan put gitu ya. Tapi di sini kita menggunakan post. Kita coba ya, kita update password. Kita ke body, kita masukkan password yang lama yang tadi kita telah buat gitu setelah melakukan login gitu ya. Lalu kita ganti menjadi, saya ke sini saya kasih contoh password 1234 dan confirmation passwordnya itu saya ganti jadi 1234 juga. Lalu saya send. Kita lihat responsnya. Oke, sukses update password. Nah, setelah sukses update password, kita logout dulu, proses logout gitu. Ada yang error nggak? Tunggu sebelum saya lanjut, ada yang error nggak? Sebelum kita logout, ada yang error nggak, teman-teman? Oke, di sini saya lanjut dulu ya. Udah oke berarti ya. Di sini kan tadi kita udah selesai update password ya. Teman-teman belum logout kan ya? Belum klik logout kan ya? Ke sini dulu deh, ke login dulu. Kita ulang nih, kita coba untuk mendapatkan token lagi. Kita mendapatkan token lagi, kita coba. Nah, di sini statusnya 200, oke, tokennya berubah nih. Karena tadi kita udah proses update password gitu. Terkadang ada sebuah website yang dimana ketika kita sudah update password, dia membutuhkan proses logout dulu gitu. Tergantung dari requirement dari tim produk gitu. Flow-nya mau seperti apa? Mau diproses logout dulu atau dari form yang login itu ada fitur update password, tanpa logout itu kita bisa melakukan login ulang atau kita bisa memproses fitur-fitur yang ada di situ. Ini saya coba, pokoknya saya copy dulu, kita get user info lagi. Kita masuk ke headers. Nah, kalau teman-teman di sini coba, ini pastinya harusnya error ya, karena belum kita update tokennya. Nah, di sini nggak error nih. Ini berarti fail nih, teman-teman. Karena kita kan belum ganti token yang tadi, yang dari kita login. Gitu. Tapi kenapa statusnya 200? Nah, ini perlu dibikin reporting lagi bugs ke tim produk dan juga tim engineer gitu. Bahwa ketika kita update password, lalu kita dapatkan token, tapi tokennya itu tidak kita update, kita langsung get user info tapi berhasil. Nah, ini fail nih prosesnya gitu teman-teman ya. Seharusnya kita login di sini, klik login dulu. Lalu kita update lagi tokennya yang tadi kita login ulang dengan password yang berbeda gitu ya. Berarti nggak ada validasi nih di get user info. Tuh, statusnya 200. Di sini ada ya pertanyaan dulu nggak teman-teman? Sebelum kita lanjut ke delete account.
fitur yang terakhir. Tadi kita udah post, kita sudah coba update password, dengan metode update, tapi di sini metodenya post, dari engineer yang membuatnya post gitu. Lalu kita juga udah ada fitur get user info ini gitu. Yang terakhir nanti delete account. Ada pertanyaan? Boleh, silakan Mas Satria. Mau nanya Mas, jadi kan di sini kan di header ini kan ngikutin pola dari behaviornya di web kan misalnya. Nah ini kan ada beberapa apa ya user agent, accept, accept encoding, connection, accept. Nah dari beberapa itu boleh dijelaskan nggak Mas, maksudnya apa gitu? Kan biasanya yang aku tahu ya misal di accept itu kan accept itu kan dia ada application JSON dan berbagainya gitu kan Mas. Nah mungkin bisa dijelaskan dari beberapa berikut gitu maksudnya apa gitu Mas. Gitu Mas. Halo. Oke, dari teman-teman ada lagi nggak pertanyaan? Sambil nanti saya jawab, Mas Satria, ada pertanyaan lagi teman-teman biar sekalian. Oke, Mas Satria, saya jawab ya. Untuk headers ini biasanya ini kebutuhan requirement dari sisi API ini sendiri gitu. Jadi kebutuhannya misalkan dari pihak ketiga atau dari sisi internal API baik front end maupun back end itu butuh user agent pertama gitu. Lalu acceptance kriterianya nih encoding connection accept-nya kayak gitu sih Mas Satria. Jadi lebih ke kebutuhan dari sisi API-nya ini sendiri, headers-nya gitu. Ini biasanya ini yang di develop oleh tim engineer sih, Mas Satria, gitu sih. Saya lanjut ya untuk... Boleh tanya lagi nggak Mas? Oh oke, silakan. Oke oke. Eh, Acep ini kan dia sendingnya dia application JSON kan Mas, karena dia di bodinya itu dia JSON kan Mas. Mungkin di sini ada contoh nggak Mas? Kalau apa dia itu image gitu. Aku mau tahu sih kalau upload image itu di gimana kalau di Postman gitu. Mungkin ada contohnya. Kalau ada sih Mas. Makasih.
Nah, ini tergantung lagi ya Mas ya dari requirement yang tadi saya bilang ya Mas. Nah, ini contohnya ada di fitur yang update Mas nih di post update. Di sini kita klik aja body. Di sini ada image, value image, ya, key image. Nah, di sini teman-teman bisa update nih fotonya, misalkan ada dari komputer ya teman-teman sekalian gitu ya, bisa diganti gitu untuk foto profil lah istilahnya kayak gitu Mas. Kalau di sini masuknya ke body Mas, bukan headers. Gitu. Tergantung requirement lagi. Gitu sih. Oke Mas Satria, kalau oke saya lanjut. Makasih Mas. Oke, di sini yang terakhir ada delete account ya teman-teman. Lalu kita ke body. Nah, di sini ada password key-nya. Lalu tadi kita sudah login kan ya, sudah melakukan, masih proses login, masih di login ini sebenarnya sudah masuk. Lalu kita mau delete nih akun yang tadi sudah kita buat gitu. Tinggal masukin aja passwordnya. Seharusnya ini metodenya delete ya teman-teman di sini. Tapi tim engineer buatnya itu menjadi post itu. Yang tadi saya bilang tergantung dari teknologi yang digunakan. Kalau lawas pastinya seperti ini. Kebanyakan post, hanya post dan get aja gitu. Selesai. Dua, tiga, empat. Nah, statusnya true, statusnya 200, lalu responsnya true ya. Dari sini sharingnya sudah selesai ya teman-teman. Dari teman-teman apakah ada pertanyaan? Kalau masih canggung bisa ditanyakan melalui link Telegram ya. Saya tunggu Kak, sampai 6 pukul 4 ya. Gimana tadi? Ada yang bertanya? aku Kak Mutia mau nanya. Jadi kan aku nyoba buka Postman dari browser sama Postman yang dari desktop, aplikasi desktopnya. Aku nyoba yang dari browser itu bisa untuk responsnya sukses sama loginnya juga bisa. Tapi kenapa ya kok di aplikasi desktopku malah nggak bisa? Padahal tadi kan udah aku install ulang juga. Aku juga nggak ngerti sih kenapa bisa beda gitu, Kak. Kalau Oh, ya, lanjut. kalau aku boleh share screen, aku pengen tunjukin sih. Boleh, Boleh silakan nggak? share screen, Mbak. Sorry, Bu. Kak, silakan share screen. Saya stop dulu. Jadi ini, aduh gimana nih? Nah ini yang dari browser. Kalau yang dari browser saya, ini pas registernya itu berhasil. Terus pas saya login, tadi udah saya verifikasi emailnya udah masuk. Terus pas saya login juga bisa. Terus saya mau coba login nih dengan email dan password yang udah valid ini di Postman yang versi desktop dengan cara yang sama, metode yang sama, tapi tetap 405 dan statusnya forbidden. Kenapa gitu ya, Kak? Tadi kakak ini prosesnya sudah di uninstall dulu atau langsung ditiban ya kak? Langsung diinstal aja gitu Postman yang terbarunya. Di Tiban, tadi Kakak bilang bisa di Tiban kan ya? Atau Oke. harus di uninstall secara normal ya? Boleh coba di uninstall dulu. Kadang gini kak, di Mm-mm. setiap device itu beda-beda prosesnya gitu. Hmm. Ada ya entah pakai Asus atau pakai SP gitu maupun Mac gitu kan beda-beda tentu prosesnya. Coba nanti kakak uninstall dulu. Kalau masih Mm-mm. bermasalah silakan tanya di grup Telegram ya kak ya, nanti saya jawab. Oke, oke, Kak. Kasih, Kak. Ada yang mau bertanya lagi nggak teman-teman? Sebelum saya tutup dan saya kembalikan ke Mas Edo.
grup chat udah direspon Kak Herdian? Apakah udah direspon? Oke, saya bantu jawab Mas Firil ya, Pak Firil ya. Jadi sebetulnya ini suggest dari tim engineer gitu yang di mana tim produk berhak mengetahui gitu. Nah, nanti tim produk ini yang membuat PRD-nya gitu dari sisi API ini kayak gitu sih, Kak Firil ya. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang dirasa kurang informasinya bisa langsung nanti ditanya aja di grup Telegram ya. Saya kembalikan ke Mas Edo. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Herdian. Terima kasih juga Mas Alung ya. Untuk teman-teman semua juga terima kasih udah hadir di sesi kedua. Mohon diisi presensinya ada di grup chat Zoom kita di bagian chat Zoom. Google Form tolong diisi. Nanti saya match dengan sesi 1. Yang ikut sesi 1 dan 2 bakal dapat sertifikat. Yang ikutnya setengah-setengah disebutnya nanti sertifikatnya yang attendance saja bukan completion. Kayak gitu. Nah, teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Semua rekaman bakal muncul di YouTube. Untuk link YouTube-nya bakal ada di grup Telegram juga. Sekali lagi terima kasih untuk semua pihak. Sampai jumpa di sesi Widya Academy berikutnya. Mari. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak Kak.